الله وسيد ولد أدنان حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah yang kami hormati seluruh jamaah dan pengurus daripada Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para haji dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini dijadikan satu pertemuan yang diberikan wasilah ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan hadirnya kita di dalam satu majlis keilmuan Allah berikan cahaya penerang, Allah jadikan kumpulnya kita penuh dengan cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti telah kita diberikan satu cahaya kemuliaan daripada kecintaan kita, kekasih kita, pujaan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh beliau, umat yang dicintai oleh beliau, dan kelak nanti di yaumul kiamah nanti kita diberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, di mana tidak ada syafaat yang lebih agung kecuali syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, guru kita, saudara-saudara kita kelak nanti di yaumul kiamah kumpul bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Barakah ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada bab dilarang menunda-nunda amal kebaikan. Kita lanjutkan saja hadis-hadis selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala, sesungguhnya atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud membawa pedang. Jadi di waktu perang Uhud Rasulullah bawa pedang, keluar dia bawa pedang. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu minni hadza, siapa orang yang bersedia menerima pedang ini. Jadi waktu perang Uhud Rasulullah menawarkan satu pedang kepada semua sahabat yang kumpul yang mau perang di perang Uhud. Man ya'khudhu minni hadza, siapa di antara ini orang begini banyak, siapa yang mau bersedia menerima pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insani minhum yaqulu, maka tuh orang-orang yang pada kumpul dia nunjukin tangannya, dia mengulurkan tangannya sambil nunjuk. Apa kata mereka? Ana, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang bersedia menerima pedang untuk perang Uhud. Lalu Rasulullah bersabda lagi, faqala faman yahudhu bihaqqihi, siapa yang bersedia menerima pedang ini dan bertanggung jawab dengan ini pedang. Nah, yang kedua ditegaskan lagi sama Rasulullah, siapa yang mau menerima pedang ini dan punya tanggung jawab ini. Pasti kata gitu, fa'ajamal qaum, maka semua orang itu pada diam karena takut tuh megang amanah, karena takut megang tanggung jawab. Awalnya mah cuma terima ngambil doang, pada mau tunjuk tangan semuanya. Tapi ketika suruh bersedia bertanggung jawab memegang itu pedang di dalam perang Uhud, itu kaum semuanya terdiam.
Nggak ada yang mengambil keputusan. Lalu kira-kira siapa yang ngambil? Faqala Abu Dujajah radhiyallahu anhu qala. Maka berkata Abu Dujajah, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dujajah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Abu Dujajah. Berkata nih Abu Dujajah di hadapan Rasulullah, Ana aghadhuhu bihaqqihi. Aku ya Rasulullah yang bersedia mengambil itu pedang dan bersedia pula mempunyai tanggung jawab dalam itu menerima pedang. Jadi Abu Dujajah itu yang berani, seorang sahabat Nabi di waktu perang Uhud. Ana aghadhuhu bihaqqihi fa'aghadhu fa'falaqu bihi hamal musyrikin. Maka itu pedang diserahkan dari Rasulullah kepada Abu Dujajah, dan Abu Dujajah bersedia mengambil itu pedang. Untuk apa tujuannya? Untuk perang di perang Uhud, untuk memenggal kepala orang-orang, leher-leher orang-orang musyrikin. Shadaqallahul azim. Bukit Jabal Uhud namanya, yang pimpinannya Rasulullah berpimpin Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair bersama pasukan pemanah di bukit suruh jaga amanah. Ini kisah perang Uhud. Tolongnya Abdullah bin Zubair bersama pasukan pemanah jangan berhenti atau jangan turun kalau nanti perang belum selesai, benar-benar selesai di perang Uhud. Ini amanah berat, Pak. Kita juga punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta nanti pasukan orang-orang musyrikin, ini kan kejadiannya di kota Madinah di perang Uhud ini. Nanti kalau mereka sudah kocar-kacir, pokoknya pasukan pemanah jangan turun. Udah jaga di atas di bukit dengan 50 pasukan pemanahnya, termasuk pimpinannya Abdullah bin Zubair. Nah, kisah amanah di sini juga diberikan kepada Abu Dujajah dalam peristiwa perang Uhud. Ya, Pak ya. Jadi dalam perang Uhud ini Rasulullah mengambil pedang. Siapa gerakan yang mau nih? Semua sahabat berebut tuh, karena pedangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ditanya kembali sama Rasulullah, siapa yang mau menerima dan punya tanggung jawab nih? Karena dia nih semuanya. Karena amanah itu berat. Amanah berat. Ayolah kita cerita tentang amanah. Nanti kita kembalikan lagi kepada flashback sejarah perang Uhud. Dulu nih Allah perintahkan kepada langit megang amanah. Langit nggak mau, kan? Langit nggak mau, karena amanah itu. Allah serahin sama bumi juga nggak mau. Karena kata bumi, wah ini amanah berat. Gunung semua, daratan dan lautan dikasih amanah, nggak ada yang mau. Kita manusia, siapa nih? Kita manusia berani memikul amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang 7 lapis langit yang tanpa tiang bisa berdiri, enggak berani memikul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang 7 lapis bumi beserta isinya tidak berani memegang amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia yang kebanyakan ma'al khoto'i wan nisyan, yang kadang punya kehilapan, yang kadang punya kesalahan, berani memegangnya amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak nih. Makanya nanti setiap manusia yang punya amanah dan dalam amanahnya tidak ada pertanggungjawaban. Orang-orang yang menjadi pemimpin yang punya amanah, ada kitab yang menjelaskan
nanti menghadap Allah itu ibarat binatang yang menggonggong di rantai, ini lehernya diikat nih sama besi api neraka. 7 rantai menghadap ke langit, 7 rantai menghadap ke api neraka. Ini bicara amanah, ini bicara tanggung jawab. Nanti kita feedback kembali ke perang Uhud nih. Ini kalau nggak amanah, ya. Kalau orang-orang hidup di alam dunia nggak amanah, tuh ditarik tuh, menjerat lehernya ke langit. Yang 7 rantai ke bawah menarik sampai tuh orang yang tidak punya amanah, nggak bertanggung jawab dengan amanahnya, dimasukkan terjerumus ke dalam api neraka. Oh, Pak, yang jadi RT, emang RT mah kelihatan kelas kecil nih, ya kagak? Ini ada RT kagak nih? Mana belum ada? RT bicaranya kecil nih. Ini kan amanah, ini tanggung jawab nih. Makanya kalau para sahabat dikasih amanah pada takut. Para sahabat nih, ada sahabat Nabi orang tua bijaksana. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sudah jadi pemimpin dikasih amanah tanggung jawab, jawabannya cuma satu: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Pak. Jawaban sahabat Nabi tegas. Ini amanah bukan main-main. Jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba zaman kita nih akhir zaman dikasih amanah mumpung ada kesempatan, iya kagak? Betul apa kagak nih? Nih amanah yang berat kalau kita enggak punya tanggung jawab, sampai ke lubang semut juga sama malaikat dicari. Pernah masuk lubang semut kata? Pernah masuk lubang semut belum? Belum. Entar di sono jangan kata lubang semut, lubang jarum yang kecil dicari kesalahan orang-orang yang menjadi pemimpin kagak amanah, enggak punya tanggung jawab. Kira-kira jadi suami, jadi pemimpin bukan? Punya amanah enggak? Waktu nikah dulu saya mau nanya waktu nikah. Sudah pernah nikah kan? Ada yang belum, ada 2 kali belum sih? Ini saya mau nanya. Ini kalau KRT kejauhan ya, kita mah ke dalam aja lah, ke rumah tangga kita tentang amanah. Waduh, waktu nikah, pernahkah ada janji kita sama calon istri kita? Apa janji kita? Ya, cuma udah nikah mana nih? Makanya belum nikah pura-pura budak aja. Ya. Nih buat yang udah nikah nih, kita yang sudah berkeluarga, ingat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, istri kita amanah buat kita. Kalau kita diemin istri kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, gosip-gosip sama tetangga, suami yang kena tanggung jawabnya. Nih, kalau kita diemin, kita udah punya anak dalam Al-Quran amanah. Kalau nggak ada tanggung jawabnya kita, karena kita nggak ajak ibadah, kita nggak ajak kumpul-kumpul di majelis taklim, ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah tuh, amanah apa? Katanya kecil, tapi tanggung jawabnya berat. Dicekek. Malaikat gemes-gemes banget, Pak. Malaikat galak-galak banget. Mana nih yang suami nih, yang kagak amanah jaga bininya? Ditanya, oh ini si Fulan bin Fulan nih, mana amanah kamu menjaga istri kamu dan anak keturunan kamu? Ditanya. Makanya sering dalam Al-Quran kita diajarin, ku anfusakum wa ahlikum. Tujuannya buat apa tuh? Ingetin amanah kita, tanggung jawab kita dalam rumah tangga berat. Berat banget, bukan enteng. Berat.
kagak beres, ya kena suami. Anak kagak beres, ya kena suami. Kita nanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suami kudu cerdas, kudu punya ilmu, paham dalam agama, kumpul di majlis taklim biar dia paham ilmu. Beritakan ilmu tanggung jawab kepada anak istri kita biar selamat dunia dan akhirat. Nah sekarang suami kita ngaji kagak, sholat kagak, bagaimana mau punya amanah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawab. Allah tanya, sini, ya, dia nganggep, ngapain aja di dunia, kerja ya Allah, gitu. Yang penting kan ngampanin bini, ya orang putih kebun juga ini. Anggapan dia amanah itu cuma ngasih makan, sandang, pangan dan papan, tapi tidak mengajak istrinya ke dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amanahnya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya bermodalkan nikah, kerja nyari duit, bisa memberi makan anak dan istri, bukan itu. Kepada Allahnya kenalin, ibadah sholatnya laksanain, karena satu kewajiban. Dan kenalin anak istri kita dengan kumpul-kumpul di majlis taklim. Coba amanah beratnya kayak gitu. Nah terus sudahkah kita yang sudah bernikah dalam rumah tangga, kita ajak anak keturunan kita, istri-istri kita, karena amanah kita Pak, ya Allah, sekecil apapun ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya gambarin, sampai lubang jarum sekecil apapun lubangnya jarum, ditanya, ini amanah sampai kayak gitu. Belum buat diri sendiri. Jadi kita aja ditanya amanah kita kalau kita hidup di alam dunia. Kan repot nih kalau kita bicara amanah. Disesuaikan dengan amanah ini, tanggung jawab ini. Makanya yang dikasih amanah, tepatin amanahnya. Jangan dikasih amanah hianat. Ya. Karena ada orang dikasih amanah dia hianat. Contoh, kasih amanah, tolong nanti kasih duit nih 1 miliar buat orang-orang yang susah. Orang susah aja dah. Ya, kata dia. Tetapi nggak sampai itu duitnya. Itu nggak amanah, nggak ada tanggung jawabnya. Iya. Ini berat. Dan dalam hal amanah ini para sahabat Nabi, termasuk Abu Dujajah, dia berani mengemban amanah karena siap. Buat apa tuh? Tegaknya ajaran agama Islam. Padahal megang pedang doang, megang. Apa beratnya sih megang amanah pedang, tanggung jawab jaga pedang doang? Pedang kira-kira berat apa yang enteng, Pak? Berat apa yang enteng? Lah megang pedang doang, Rasulullah perlu nyuruh. Siapa yang sanggup ini pedang dikasih tapi ada tanggung jawab? Nggak ada yang berani. Karena amanah megang pedang bukan sembarang pedang yang dipegang, tapi pedang itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Ada di perang Uhud yang meninggalkan amanah-amanah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya sebutkan, siapa yang menjaga daripada bukit di Jabal Uhud? Abdullah bin Jubair. Dikasih amanah sama Rasulullah juga. Ya Abdullah bin Jubair, tolong kau sama 50 pasukan Musa pemanah jaga di bukit. Tolong nih amanah aku sampaikan kepada engkau dari Rasulullah SAW. Jangan turun dari bukit sebelum perang usai.
Ini amanah dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Perang belum usai di perang Uhud, pasukan musyrikin kocar kacir melihat harta rampasan. Kemarin saya kisahkan, harta rampasan perang begitu banyak, tergiur melihat harta rampasan perang. Ghanimah dalam bahasa Arab. Pasukan Abdullah bin Zubair kocar kacir turunnya dia naik dari gunung karena melihat begitu banyaknya harta ghanimah, harta rampasan perang. Mereka lupa amanah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena tergiur dengan urusan dunia, harta ghanimah. Mungkin ada dirham, ada emas di situ, atau berlian mungkin dalam harta perang itu. Dan mereka berharap mendapat kebahagiaan daripada harta ghanimah itu. Bicara dunia yang kecil, padahal amanah Rasulullah lebih besar daripada harta ghanimah yang ada waktu di perang Uhud. Mereka terlena dengan dunia ini. Mereka tidak bisa menjaga amanahnya, tanggung jawabnya sebagai pasukan pemanah di bukit Abdullah bin Zubair dan 50 pasukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena amanahnya terhianati, mereka tergiur dengan urusan dunia, dengan harta rampasan perang. Mereka turun berbondong-bondong menuju harta rampasan perang. Taktik Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, putar balik kendaraan kudanya bersama pasukannya naik ke atas. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Habis pasukan muslim yang sedang berpesta pora dengan harta ghanimah, kocar kacir dihajar dari atas oleh pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Dan Bapak pikirin, amanah itu kayak gitu. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah dan tanggung jawab kita karena perkara urusan dunia yang kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggapan kita tuh urusan harta perang itu gede, tapi di mata Allah kecil. Rasulullah sampaikan itu sama sahabat, jangan tergiur, tunggu perang sampai usai. Apapun yang terjadi, jangan turun dari bukit. Dia pada turun. Habis pasukan muslim ketika itu digempur habis oleh Khalid bin Walid di bukit, sampai semua pasukan banyak yang gugur mati syahid di medan perang karena enggak bisa jaga amanah. Yang dikasih tanggung jawab lupa sama tanggung jawab. Yang dikasih amanah dia hianat dengan amanah. Terjadilah sahabat-sahabat meninggal dunia di perang Uhud. Rasulullah terkena panah di pipinya, sampai pipinya tanggal itu copot kalau bahasa kita. Luka Rasulullah. Bahkan paman beliau Sayyidina Hamzah terbunuh ditombak dari belakang, diambil semua isi jantungnya karena kesalahan orang-orang musyrikin ketika itu. Hindun yang suaminya meninggal dunia, balas dendam, ambil yang disuruh seorang budak Yaksi, budak hitam, untuk menombak Sayyidina Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah orang takut berhadapan depan ke depan. Hadapan seperti ini, depan ke depan gak berani. Lewat belakang ditombak. Terkapar Sayyidina Hamzah di seorang singa padang pasir yang amanahnya kuat, membela baginda Rasul Nabi Muhammad. Mati pun dia rela mati. Yang penting membela ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Sampai terkoyak-koyak, hancur badannya, diambil jantungnya,
dimakan sama Hitler yang benci dengan Sayyidina Hamzah karena telah membunuh suaminya, dimakan darah jantung hatinya. Pamannya Nabi Muhammad SAW sampai segitu bencinya, sampai ketika mau dikubur itu kain kafan. Dan Rasulullah menangis ketika melihat mayatnya Sayyidina Hamzah, paman beliau. Kain kafan ini nggak bisa mencukupi untuk menutup mayat daripada Sayyidina Hamzah. Diprakukul, taruh di atas kakinya sebagian kelihatan, ke bawah ininya hancur lubuh berantakan karena diambil Pak, dirobek, dikelat kalau bahasa Indonesia diambil. Karena apa sebab? Kekalahan itu bukan karena apa? Karena satu, tidak bisa menjaga amanah dan tanggung jawab. Nih ada amanah tanggung jawab itu berat. Padahal amanahnya cuma suruh diem aja di bukti. Nih buat kita yang hidup di alam dunia. Makanya Abu Dujajah berani memegang amanah pedang daripada baginda Rasul buat perang di perang Uhud. Abu Dujajah memegang amanah itu, dia pegang pedang daripada baginda Rasul. Jadi intinya ini hadis dari Nabi. Kita diajarkan yang sudah dikasih amanah ada pertanggungjawaban. Jangan sampai amanah ini kita hianatin. Karena sekecil apapun amanah di hadapan Allah berat hukumnya. Berat. Yang sudah berkeluarga, jaga amanah anak istri kita. Yang buat diri sendiri, jaga diri kita. Kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya pertanggungjawaban. Amanah kita ditanyain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini ditanya, telinga ini buat diri kita aja, buat ini telinga kita, hati kita ditanya, lisan kita ditanya, kaki kita ditanya. Ini dalam tarikh peringatan dari Allah buat manusia agar ketika aku beri jadikan sebagai manusia, hidupnya sendiri aja amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau matanya tidak terjaga, mata ya Allah menyesal. Lisan, semua anggota tubuh ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang paling berani memegang amanah. Langit, bumi, semuanya nggak berani memegang amanah. Illa kita manusia, kecuali manusia. Mudah-mudahan kita nih yang dikasih amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjaga amanah tersebut. Karena pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang hadir pada hari ini dalam ini hadis, ayo kita jaga amanah diri kita dan semua keluarga kita. Wabil khusus jamaah yang hadir pada malam hari ini, jangan sampai amanah yang sudah Allah berikan kita hianat di hadapan makhluk maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang amanah, teguh dalam pendirian amanah kita di depan makhluk maupun di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.